Kamu kenapa? Aku mimpi buruk. Kamu mimpi apa, Nak? Aku mimpi Pak Herman jadi raksasa, terus mau makan kita semua. Hari gini ada raksasa. Dasar tukang mimpi. Bagus, bagus. Kalian sudah berani untuk menertawi saya. Sampah tadi yang ngejelek-jelekin bos. Bos itu udah jelek, jangan dijelek-jelekin lagi dong. Hei, jaga tuh mulut. Ngerti? Pasti lo kan? Ngaku nggak? Apa perlu gue pukulin lagi? Yang serem dong. Ini udah serem. Bukan dia, tapi saya. Oh, jadi lo? Hah? Lo yang kurang ajar ya? Apa lo perlu dikasih pelajaran lo ya? Jelek-jelekin musuh gua? Jangan, berhenti! Kalian gak berhak menyakiti anak-anak ini. Bagus. Ternyata tempat ini sudah ada pahlawan ya. Mereka ini sudah berani menertawi saya. Namanya juga anak-anak. Gak usah dimasukin ke hati. Saya tidak mau tahu. Mau mereka anak-anak atau orang dewasa sekalipun, mereka harus menghormati saya. Karena saya adalah pemilik tempat yang kalian tinggal ini. Ya, tapi kalau emang kalian sudah tidak betah di sini, silakan pergi. Itu bagus. Berarti saya akan lebih cepat untuk menjual tempat ini. Bapak nggak berhak menjual bangunan ini. Karena almarhum ayah Anda sudah menghibahkan tanah dan bangunan ini untuk menjadikan yayasan yatim piatu. Oh, itu dulu. Sekarang bokap gue udah meninggal. Hah? Dia sudah tenang di tempat kuburannya dia. Berarti apa? Saya adalah pewaris tunggal tempat ini. Ya terserah saya. Mau saya apakan tempat ini? Mau saya hancurkan, mau saya robohkan, saya jual sekalipun. Tapi Pak... Oh, nggak ada tapi-tapi. Sekarang kalian semua harus menuruti kata-kata saya. Ngerti? Ngerti nggak? Paham nggak? Ngerti dong. Hei, kamu, gendut, sini kamu. Nggak mau. Sini! Ini dong. Lu kalau dipanggil sama bos, samperin. Samperin. Ya Allah. Samperin. Nih, samperin. Nah. Kalian lihat ya. Hari ini kalian harus banyak bawa duit dari hari kemarin. Kalau kalian tidak ingin seperti ini. Ngerti? Bir, Bur. lo Ya bos. urus mereka. Suruh ngapain bos? Ya kerja! Iya bos. Kerja. Ngikut lo. Dibawa kemana? Sekarang lo ngerti kan? Siapa yang berkuasa di sini? Sarimin pergi ke pasar. Sarimin mengambil air. 20, 21, 22. Jadi semuanya 22.000. Alhamdulillah, banyak juga ya. Aduh, sakit aduh. Nenek itu kenapa?
sakit, aduh. Nenek kenapa? Cu, nenek nggak punya rumah, cu. Nenek nggak punya duit, cu. Nenek lapar, nenek sakit dari kemarin, cu, belum makan, cu. Kita kasih uang ini aja yuk. Tapi kalau Pak Herman marah gimana? Pak Herman mah dipikirinnya belakangan aja. Emangnya kamu tega ngeliat nenek itu kesakitan sama kelaparan kayak gitu terus? Ya enggak sih. Nek, kami cuma punya segini. Mudah-mudahan ini bisa buat nenek beliin makanan. Cu, terima kasih banyak, cu. Alhamdulillah, cu. Hah? Setan! Jangan takut anak-anak manis, aku bukan setan. Aku adalah peri baik hati. Peri yang baik hati? Aku sengaja menyamar menjadi nenek tua yang berpenyakitan untuk menguji kalian. Ternyata kalian anak-anak baik dan berhati tulus. Sebagai balasan atas kebaikan kalian, aku akan memberikan keistimewaan kepada kalian. Dadung, aku akan memberikan kekuatan pada bersinmu. Dan kamu, Jojo, kamu akan memiliki kekuatan pada menyihir, dan aku akan memberikan ayam jago ajaib untukmu. Ayam jago ajaib itu bisa bicara. Gunakanlah keistimewaan kalian untuk hal-hal yang baik. Yuk kita pulang. Yuk. Udah cepat sini tuh. Buruan. Sini. Ya elah pakai kurang-kurang segala. Lu sono tidur. Gemblong. Nih, Udah tidur. Buset, nambah 200. Ya ampun, makin dikit aja udah tidur. Ya elah, ini berapa lagi nih? Udah tidur sono. Cuma segini lo. Udah sono. Kita lembar doang. Udah sono. Udah sono. 200 lumayan deh. Hitung nah. Ntar dulu nih baru gue hitung biar ya ampun. Kasih, Bos. Ini bos. Gak tahu berapa nih bos semua. Lihat 3 juta kali. Kalau yang ngasih sopan. Jongkok! Iya bos, ini nunduk. Gini bos. Nih, udah semuanya nih. Ya udah. Buset, bloon bener jenglot. Elon, lah si dung sama Jojo elonan. Tapi tenang aja dah, Bos. Palingan tuh kan dia nggerek anunya Sarimin rame kali. Ya, mudah-mudahan aja rame. Kan semakin banyak setoran, ya nggak? Itu tadi beneran peri kan? Aku mimpi nggak? Hah? Enggak kan? Hasim! Aduh! Wah! Aku beneran punya ilmu! Kalau kamu juga punya kekuatan, berarti aku juga punya kekuatan sihir dong. Abrakadabra! Loh, kok si Sarimin kamu ubah jadi kucing? Sarimin, maaf ya. Aku cuma asal sihir doang kok. Abrakadabra! Wah, untung kamu bisa ngubah si Sarimin jadi monyet lagi. Kalau enggak, besok kita nggak bisa ngadain pertunjukan topeng monyet.
Kalau kita punya kekuatan, berarti ayam jago ini juga punya kekuatan dong. Oh iya. Ayo kita pulang. Kita kasih tahu ke anak-anak panti. Yuk. Itu dung sama Jojo sini lo. Buruan. Dia datang juga tuh. Kalau lo berdua pada bengong, inisiatif dikit dong. Hah? Masa kayak gini harus gue ajarin juga? Minta tuh setoran. Ya kan nunggu laporan dari dia, Bos. Jenggot. Udah dah, jangan ngomong. Ada nyetor, dung. Nyetor sini sama Jojo. Nyetor dah buruan ya. Nih sama si Bos. Uangnya banyak ya. Udah habis. Buset. Nggak ada gimana maksud lo? Uangnya kita kasih ke pengemis. Lo berdua ngaca. Gembel ngasih duit sama gembel. Pakai otak. Itu duit setoran, duit gue. Ngerti nggak lo? Hah? Aduh, nggak lagi kamu. Apa kamu? Jojo! Apa? Tolong jangan sakiti anak-anak ini. Hah? Oh. Terus, lo mau ngebela-belain dia? Ngebelain anak-anak yang jelas-jelas salah, ngambil hak gue, ngasihin ke gembel. Gitu maksud lo? Tapi itu kan uangnya mereka, itu hasil jerih payahnya mereka. Lo nggak usah bantah! Lawan sih ya, lawan. Apa? Hasib! Buset. Kamu inget nggak pesannya Ibu Peri? Temon kan bisa nyembuhin luka. Coba aja, siapa tahu Temon bisa nyembuhin lukanya Bunda. Temon, sembuhin lukanya Ibu ya. Kak, kondisi Bunda kayak gini, kok kakak masih bisa bercanda sih? Tahu, emangnya ayam jago kakak bisa nyembuhin luka Bunda? Siapa yang bercanda? Kalian jangan ngomong sembarangan dong. Ayam ini tuh ayam ajaib, pemberiannya Ibu Peri. Ayam ini juga bisa ngomong kok. Temon, ayo sapa mereka. Udah deh, jangan banyak tingkah. Sekarang kita harus cari cara gimana bisa nyembuhin Bunda dan nyembuhin lukanya. Tapi kan kita nggak punya uang buat bawa Bunda ke rumah sakit. Ayo dong bantuin. Ayo. Ayo. Sini dong. Di sini rupanya kalian berdua ya. Kalian tuh bener-bener pembuat onar, pembuat masalah. Udah, kalian berdua harus pergi. Aku jadi pusing tau nggak? Kalian nggak berhak mengusir anak-anak ini. Lu nggak punya hak untuk ngatur-ngatur gue. Yang bisa ngatur itu gue. Mereka mau tinggal di sini kayak mau kagak itu urusan gue. Gue yang ngatur. Ngerti nggak lo? Pecah. Ayo Meran. Ayo. Bu, tolongin Bu. Bertiga lo bertiga. Ayo pergi. Pergi. Ayo.
ya. Ternyata kekuatan kita itu nggak berguna ya. Aku nggak bisa bersin, dan ayahmu itu nggak bisa nyembuhin Ibu Asti. Jangan sedih, Bunda Asti sudah sembuh kok. Siapa yang ngomong tuh? Ayam jagomu. Hah? Ternyata kamu emang ayam jago ajaib? Iya. Terus tadi kenapa kamu nggak ngomong di depan ibu? Kenapa kamu nggak nyembuhin ibu, malah matuk kakinya? Aku cuma mau ngomong sama orang yang benar-benar percaya sama keajaiban. Seperti kalian berdua. Dan tadi itu sebenarnya aku udah nyembuhin penyakit Bunda Asti. Yaitu dengan cara mematuk kakinya. Sekarang Bunda Asti sudah sembuh. Alhamdulillah. Tapi sayang, kita udah diusir dari panti. Iya, padahal aku pengen tahu keadaannya ibu sekarang. Sudahlah, kalian gak perlu khawatirkan keadaan Bunda. Dan gak usah sedih begitu. Sekarang justru kalian punya tugas khusus. Hah? Tugas khusus? Kalian ingat kan pesan peri baik hati? Kekuatan kalian harus digunakan untuk kebaikan. Kalian harus bertualang dan menolong orang-orang yang lagi kesusahan. Ngerti? Kita peremanggo mana nih? Berapa nih, Pak? Nggak bisa kurang. Ya, tambah ini. Bau banget ya. Ya, iya. Tajam banget baunya. Jadi pengen bersin nih. Jangan. Jangan. Asif. Ini dia anaknya nih. Ini dia. Awas kamu ya. Udah, kayaknya udah aman deh. Istirahat dulu yuk. Dulu. Capek nih. Gara-gara kamu nggak bisa nahan bersin, jadi dikejar-kejar orang sepasar deh. Ya, maaf deh, maaf. Soalnya aku belum bisa ngendalin bersinku. Capek nih, lari-larian sih. Aku jadi lapar nih. Sihirin makanan dong. Iya deh. Abrakadabra. Loh, kok jadinya cacing sih? Maaf. Aku kan masih perlu banyak latihan. Sekarang kita mau makan apa nih? Kita kan nggak punya uang. Kalian tenang aja. Aku akan nyiapin makanan buat kalian. Salamin. Wah, Lemon, rupanya kamu bisa juga ya nyediain makanan. Makasih ya. Lemon, kenapa sih aku nggak bisa ngendaliin bersinku? Iya, aku juga nggak bisa ngendaliin kekuatan sihirku. Itu karena kalian belum banyak latihan. Itu sebabnya kalian harus bertualang. Karena dengan bertualang dan membantu orang lain, kalian bisa sambil belajar mengendalikan kekuatan kalian. Enak nih. Neng Ganjen bubar! Masuk anak-anak, masuk! Buruan! Neng Ganjen. Hah? Lo bilang gua apa tadi? Kami mohon, jangan menyihir anak-anak kami. Anak-anak kami tidak secantik Neng, jelek-jelek semua. Kan gue udah bilang, kalau ada orang yang salah nyebut nama gue, bakalan gue sihir jadi entak.
banget deh. Maafkan saya, Neng Ganjen yang cantik jelita Tiadatara. Ampuni saya. Tolong kembalikan wujud saya, Neng Ganjen yang cantik jelita Tiadatara. Tolong. Kali ini lo gue maafin. Tapi kalau sekali lagi lo salah nyebut nama gue, lo gak akan gue ampunin. Alhamdulillah. Terima kasih, Neng Ganjen. Terima kasih. Akhirnya kembali lagi. Terima kasih, Neng Ganjen. Ah, itu mah biasa. Gue kan hebat. Jadi gue bisa sihir apa aja yang gue mau. Anak-anak lo pada semua mana? Gue pengen lihat apa ada yang bisa ngalahin kecantikan gue. Apalagi hidung gue ini. Cepetan! Atau enggak lo semua gue sihir? Iya. Tolong panggilin anak-anak. Buruan. Anak-anak. Panggilin buruan. Cepetan! Ayo. Ini, Neng. Anak-anaknya, Neng. Lihat, anak kami jelek-jelek. Semuanya tidak ada yang cantik seperti Neng Ganjen yang cantik jelita. Anak-anak lo semua tuh jelek-jelek banget, tau gak? Emang gak ada yang nandingin kecantikan gue di negeri ini. Gue berarti paling cantik di negeri ini. Apalagi hidung gue mancung gini. Udah, ngapain gue bawa sihir gue buat nyihir anak jelek kayak gini? Gak penting. Penuh dengan bunga. Wah, bunga-bunga yang cantik, tumbuhlah yang lentik. Biar nanti kupetik buat ibuku yang cantik. Neng Wulan, ayo pulang dong. Bahaya lama-lama di sini, Non. Memangnya kenapa? Wulan masih betah kok main di sini. Nanti kalau Neng Ganjen datang ngelihat Non Wulan cantik begini, Non Wulan bisa disihir jadi binatang. Ternyata masih ada juga yang cantik. Berani berkeliaran lagi. Gue sihir baru tau rasa lo. Aduh, saya mohon, Neng Ganjen, saya mohon, Neng Ganjen yang cantik, jelita, Tiadatara, saya mohon jangan sihir anak juragan saya, kasihan dia masih kecil, Neng. Hah? Mau kecil kek, mau gede kek, gue nggak peduli. Yang penting nggak ada yang boleh mengalahkan kecantikan gue di negeri ini. Lihat gue, cantik kan? Jadi kambing, jelek banget. Mulai sekarang cuma gue satu-satunya di negeri ini yang mempunyai kecantikan yang tiada tara. Kasihan deh, syukurin. Non Wulan sih. Saya bilang juga apa? Aduh, jadi begini. Juragan. Ada apa, Jo? Kamu kok kelihatan sedih? Tadi waktu Non Wulan main di taman, tiba-tiba Neng Ganjen dateng kan. Terus dia nyihir Non Wulan jadi kambing. Apa, Jo? Wulan? Gan, maafin saya ya, Gan ya. Ini Wulan, Jo. Iya, itu Wulan, Gan. Wulan, kenapa bisa jadi gini kamu? Wulan!
Juragan! Kita nggak bisa tinggal diam, Juragan. Ya. Kita harus usir Neng Ganjen. Kita harus lawan dia. Iya betul. Kalau perlu dibakar aja. Betul, Juragan. Tenang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kita akan selesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Bagaimana saya bisa tenang, Juragan, kalau anak saya disihir jadi kambing begini? Ya, Juragan. Berapa banyak lagi anak-anak yang bakal disihir jadi binatang, Juragan? Lama-lama kampung kita bisa jadi kebun binatang. Ya, saya setuju, Juragan. Iya. Saya mengerti perasaan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Anak saya Wulan juga mengalami hal yang sama. Dia disihir menjadi kambing. Kita nggak bisa terus-menerus membiarkan Neng Ganjen itu merajalela. Bagaimana kalau kita kumpulkan semua harta yang kita miliki? Lalu kita buat sayembara. Dan harta itu akan kita berikan pada orang yang bisa mengalahkan Neng Ganjen. Setuju? Setuju, Juragan. Setuju ya, Pak ya? Setuju, Juragan. Setuju, Juragan. Karena inilah satu-satunya cara kita bisa mengalahkan Neng Ganjen. Saya setuju, Juragan. Yang penting, tidak ada lagi anak perempuan yang disihir seperti anak saya ini, Juragan. Yang sekarang jadi kelinci, Juragan. Baik. Kalau begitu, besok saya akan umumkan sayembara. Sekarang, bapak-bapak dan ibu-ibu silakan pulang. Baik, Juragan. Baik, Juragan. Mari, Bu, kita pulang. Permisi, Juragan. Mari. Jo, mudah-mudahan rencana kita bisa berhasil ya. Wulan. Ini semua gara-gara Neng Ganjen. Sebenarnya ada apa sih, Bu? Kok kelincinya ditangisin? Ini anak saya. Masa kelinci itu anak ibu? Benar, ini anak saya. Neng Ganjen telah menyihirnya menjadi seekor kelinci. Karena dia tidak suka melihat wanita cantik. Mungkin karena takut disaingi. Memangnya Neng Ganjen itu siapa, Bu? Itu Neng Ganjen. Asif! Hah? Siapa yang bikin gue jatuh? Berani banget. Gue sihir berota rasa. Bukan saya yang melakukannya. Neng Ganjen yang cantik tiada tara. Iya dok, pastinya. Oh cantik banget. Tapi anak-anak ini. Hah? Kurang ajar ya lo? Lo belum kenal siapa gue? Gue sihir berota rasa kalian. Tenang aja, nggak usah takut. Saya bisa kok ngalahin penyihir itu. Nih, lihat nih. Abrakadabra! Tuh, kok... Sakit, pergi. Terus, syukuri kamu. Demon, oke. Demon, oke. Juragan!
Ada apa ini? Kami telah menemukan orang yang bisa mengalahkan Neng Ganjen, Juragan. Betul, Juragan. Anak-anak ini berhasil mengalahkan Neng Ganjen. Saya lihat sendiri, Juragan. Iya, Juragan. Desa kita sekarang aman dari ancaman Neng Ganjen, Juragan. Apa benar kalian bisa mengalahkan Neng Ganjen? Bener, Pak. Teman saya ini, dia yang mengalahkan Neng Ganjen dengan ayam jagonya itu. Iya, Pak. Pokoknya desa ini dijamin aman deh, Pak. Terima kasih ya. Kalau gitu, bapak-bapak dan ibu pulang aja. Biar saya yang bicara sama anak-anak ini, ya. Baik, Juragan. Permisi, Juragan. Mari. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Kalian sudah membantu penduduk kampung sini. Kalian sudah bisa mengalahkan Neng Ganjen. Tapi kok perasaan Bapak kok nggak seneng? Ada apa, Pak? Bapak cuma memikirkan bagaimana nasib anak-anak yang sudah disihir sama Neng Ganjen. Apa dia bisa kembali seperti wujud semula? Oh, masalahnya itu, Pak. Serain aja sama Jojo. Mereka pasti kembali kok. Jangan nekat kamu. Kamu kan sihirnya belum bener-bener bisa. Asal-asalan. Nanti kalau jadi benda lain gimana? Berani tanggung jawab nggak kamu? Iya sih. Tapi, Pak, masalahnya serain aja ke kami. Kami pasti bantu kok. Kita permisi dulu ya, Pak. Iya. Terima kasih ya. Iya, Pak. Yuk. Pergi. Tolong jauhin ayam itu dari saya. Nggak mempan lagi. Nggak mungkin. Makannya apaan lagi nih ayam? Kok sihir gue nggak mempan sih? Ayolah. Dasar ayam jelek, geli banget sih gue. Katanya penyihir hebat. Masa sama ayam kayak gini takut? Kok lo berdua pada ketawa sih, bukan dibantuin gue? Cepet usir nggak tuh ayam? Geli banget tau nggak? Tapi ada syaratnya. Apa? Kamu harus ngembaliin semua orang yang udah kamu sihir. Ya nggak mungkin lah, itu sama aja bunuh diri. Berarti bakalan ada yang nyanyiin kecantikan gue dong. Oh, jadi nggak mau nih? Ayo lo. Iya, jangan. Iya, gue mau. Mana lagi nih? Ayam lagi. Mana ini Juragan? Cepat keluar, penyihirnya udah kami gagalkan. Bunuh aja! Bakar aja! Hajar! Kita bakar kalau tidak ada yang mengembalikan semula. Tenang, bapak-bapak dan ibu-ibu semua tenang. Jangan main hakim sendiri. Neng Ganjen sekarang sudah dikurung. Saya yakin dia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Dia pasti kapok. Saya setuju, Juragan. Tapi bagaimana dengan anak kami yang menjadi binatang, Juragan? Masa selamanya harus menjadi binatang? Dia harus mengembalikan anak kami seperti semula, Juragan. Ya, benar, Juragan. Kalau tidak, bakar dia. Kita bakar kalau tidak ada yang mengembalikan semula. Biarkan dia, bakar saja. Tidak bisa. Bakar saja. Bagaimana, Juragan? Kita bakar. Iya, tenang ya. Neng Ganjen, kembalikan anak-anak kami yang sudah kamu sihir ke wujud semula. Gua nggak mau. Kembaliin nggak? Kalau nggak ayam ini saya masukin loh. Tolong, jangan masukin ayam itu ke sini. Gua akan balikin semua ke wujud semula. Tapi jangan masukin ayam itu. Ajar dia.
Bulan. Bulan. Jo, Bulan, Jo. Pak, saya mau ngasih hadiah ayam buat desa ini supaya Neng Ganjen gak berani lagi nyerang desa ini. Terima kasih, Nak. Kalian sudah membantu penduduk di sini. Bapak dan semua warga di sini mengucapkan terima kasih. Kalian itu benar-benar anak yang hebat. Kalau begitu, kami permisi dulu ya. Iya. Ayo dong. Bulan. Ayah. Bulan. Ada apa nih? Apa nih? Ada gempa. Ada gempa. Gempa kali ini. Ada gempa nih. Gempa nih. Kenapa nih? Raksasa. Gawat ini, Pak Lurah. Gawat. Ada cacing raksasa muncul di desa kita, Pak Lurah. Cacing raksasa? Kamu lihat sendiri? Iya, betul, Pak. Betul, Pak. Astagfirullah. Oke, semua kalian berkumpul. Kita cari busur dan panah api untuk bunuh cacing raksasa itu. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Ya, Pak. Ada apa ini, Pak? Astagfirullah, Bu. Ada apa ini? Cepat kalian menyelamatkan diri, cepat. Lari, lari, lari. Kenapa ya? Warga-warga di kampung sini rumahnya pada hancur semua. Iya ya. Terus sepi banget lagi. Mereka semua pada kemana ya? Pak. Ini semua sebenarnya ada apaan sih? Kalian bukan warga sini ya? Bukan, Pak. Kami datang dari jauh.
ada cacing raksasa muncul dan ngamuk di desa ini. Sebaiknya kalian segera pergi dari sini sebelum cacingnya sampai sini. Kalau tidak, kalian akan terkubur hidup-hidup. Ayo, Pak. Ye, malah pergi. Kita lihat ke sana aja yuk. Udah yuk. Mana dia, Pak? Kita harus bertindak, Pak. Siapa dia? Siapa dia? Siapa, Pak? Hah? Gak ada yang tahu. Oh, siapa ini? Siapa sih? Tahu. Siapa dia? Cacingnya gede banget. Dadung, ini saatnya kita beraksi. Iya. Aduh, pas lagi dibutuhin, dia nggak mau bersin. Temon, gimana nih? Jojo, saatnya kamu beraksi, Jo. Oke. Abrakadabra. Cacingnya lagi gede. Iya, gede, Pak. Bu, cacingnya, Bu. Gimana, Pak? Anak sok tahu kamu. Tuh ya cacingnya tambah gede kan? Bu, lihat itu. Cacingnya makin gede-gede. Wah, Pak. Mana nih, Pak? Itu cacing bisa gawat, Pak. Aduh, gimana nih? Aku kan belum bisa nguasain sihirku. Lihat itu perbuatan kalian. Sok tahu. Taruh aku di tanah. Pak, wah. Temon, ayo Temon. Temon, ayo Temon. Temon, ayo Temon. Temon, ayo. Mampus gue. Ayo Temon. Menang kita, Pak. Menang, mampus gue. Temon, oke. Temon, oke. Aduh. Kayaknya ada yang aneh deh sama desa ini. Dadung, coba deh kamu bersihin. Hasim! Mau berhenti, ayo lari buruan. Ayo. Kayak desa mati ya. Iya, rumahnya jelek-jelek banget. Cuma ini doang nih yang bagus. Iya, mendingan kita tanya aja apa yang sebenarnya terjadi. Yuk. Assalamualaikum, Pak. Dari mana kalian anak-anak? Kok berani datang ke sini? Kami sedang berpetualang. Terus kami sampai di desa ini. Sebenarnya apa yang terjadi sih, Pak? Kok desa ini sepi banget? Bertahun-tahun yang lalu, ada seorang penyihir jahat yang menaruh dendam sama kepala kampung di sini. Untuk membalaskan dendamnya, penyihir jahat itu menyihir sebuah pohon yang tumbuh di alun-alun desa. Pohon itu jadi hidup dan aneh, melempari semua orang dengan kerikil. Jadi pohon itu yang lemparin batu kerikil. Saya kirain orang gila yang lagi iseng. Tidak, nak. Begitulah. Selama bertahun-tahun pohon itu terus melemparkan kerikilnya kemana-mana. Kami semua warga desa tidak bisa berbuat apapun. Tidak bisa ke sawah, tidak bisa dagang,
hidup kami makin miskin karena kekurangan makanan. Bahkan warga desa tetangga pun takut datang kemari. Mereka takut dihujani kerikil sama pohon itu. Kalau ada orang yang berani mendekat, pohon itu akan mengamuk. Begitulah, nak. Kita harus bantu warga kampung sini. Kasihan mereka. Iya, kalau enggak mereka nggak bisa makan. Setuju? Apanya yang setuju? Kita mau nolongin desa ini, Pak. Tolong tunjukin dong di mana pohon itu. Alamak, serem banget pohonnya. Kelihatannya pohon itu tahu deh kalau kita mau nyamperin dia. Buktinya semua akarnya ngarah ke kita. Batu! Asim! Makasih ya, Dek. Iya. Berkat kalian berdua, kami bisa mencari nafkah kembali. Iya. Terima kasih banyak. Bau manusia. Ternyata yang baru saja dua anak kecil. Pasti enak kalau bikin sop. Nafsu makanku jadi bertambah. Temon, sekarang kita harus kemana lagi nih? Hah? Raksasa! Mau lari kemana kamu botak gendut? Tolong! Kamu nggak bisa kemana-mana. Kamu adalah manusiaku. Tolong! Jangan! Tolong! Raksasa jangan! Tolong! Raksasa jangan! Bocah gendut yang manis dan imut-imut. Kamu tunggu sini ya. Aku mau cari kayu bakar dulu untuk memasak kamu. Jangan! Raksasa, jangan! Aduh, Jojo, Temon, tolong!
pisang itu. Biar badan kamu tambah gendut. Pasti enak dimakan. Hei, makan ya pisang itu. Kalau kamu tidak mau makan, badan kamu yang saya makan. Hah? Nah, begitu dong. Kan enak. Lemon, kita harus kemana lagi nih? Jojo, Temon, kalian harus segera pergi ke goa raksasa itu. Karena raksasa itu akan segera memasak Dadung menjadi sop. Kalian harus menyelamatkan Dadung ya. Tapi tempat raksasa itu ada di mana? Untuk menuju goa raksasa itu, kalian harus menuju bukit itu. Ayo cepat selamatkan Dadung ya. Ingat, kelemahan raksasa itu ada pada matanya. Terima kasih, Pri. Jojo sama Temon berangkat dulu ya. Cepat ya. Jojo! Jojo! Iya. Jojo, cepet kamu buka tali ini. Iya, tapi gimana caranya? Oh iya, Temon, patokin talinya ya. Ayo keluar cepet. Ayo kita keluar sebelum raksasanya kembali. Iya, yuk. Lari! Aku jadi juga makan yang enak. Makan sop gendut. 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 Kurang ajar! Kemana bocah gendut itu? Dia sudah berani melarikan diri. Berarti dia berurusan denganku. Kurang ajar! Anak gendut itu berani-beraninya kabur dariku. Dia akan kumakan mentah-mentah. Awas kau! Ayo dong, buruan dong. Ayo. Kurang ajar, bocah gendut! Kamu mau lari padaku ya? Mau lari kemana kamu? Kurang ajar! Duh, gimana nih? Temon, tolongin dong, Mon. Iya. Oh, taruh aku di tengah. Kurang ajar kau! Wah, ternyata kekuatan raksasa itu pada matanya ya. Tapi, kok Temon bisa tahu ya? Aku aja tahu. Kan tadi aku ketemu Pri Baik Hati. Terus Pri Baik Hati bilang kelemahan raksasa itu tuh pada matanya. Yah, curang kamu. Kok kamu doang yang ketemu Pri Baik Hati? Temon, oke. Temon, oke.
Astagfirullahaladzim. Bu, ada ular, Bu. Ular. Ular. Ada apa ini? Pak, kita harus mencari cara memusnahkan ulat-ulat tersebut, Pak. Betul. Binatang tersebut sudah sangat mengganggu sekali, Pak. Sampai-sampai saya gagal panen, Pak. Ulat-ulat itu juga sudah masuk ke rumah saya, Pak. Saya jadinya nggak bisa masak. Tolong dong, Pak Lurah. Kita harus cepat bertindak, Pak. Betul, Pak. Setuju. Betul. Setuju, Pak. Tenang. Saudara-saudara semuanya tenang. Hari ini juga saya akan membentuk tim pembasmi ulat-ulat hijau itu. Dan setiap rumah wajib mengirimkan anggota keluarganya 2 orang. Hari ini juga kita akan basmi ulat-ulat hijau itu. Setuju, Pak. Setuju. Ya. Sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu pulang dulu. Tapi, Pak. Sekarang pulang dulu, biar nanti saya pikirkan, ya. Baik, Pak. Baik. Benar ya. Waalaikumsalam. Kurang ajar! Kita harus membalas dendam pada manusia-manusia itu. Malam ini juga, bangsa ulat harus bergerak. Hah? Ulat dari mana? Bu, lari, Bu. Bu, lari, Bu. Ya Allah, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami perbuat untuk membasmi ulat-ulat itu? Kalau saja ada orang yang bisa membantu kami. Sekarang kita kemana lagi nih? Lemon, desa mana lagi nih yang harus kita tuju? Kalian harus menuju desa Juring untuk melengkapi petualangan kalian. Setelah melewati apa yang ada di desa Juring, baru kalian boleh kembali ke panti. Desa Juring? Itu kan letaknya di balik hutan. Tadi aja kita baru dari hutan. Kok disuruh masuk lagi? Kalau jalan kaki, kayaknya kita nggak sanggup deh. Aku udah capek. Lagian, kita kan membutuhkan waktu berhari-hari. Jundi, kamu kan bisa nyihir. Gunain kemampuan kamu dong. Iya deh. Abrakadabra! Jo, kamu salah sihir lagi? Masa
Masa kita ke desa Juring naik Permadani? Kapan nyampainya? Ini tuh bukan Permadani biasa. Ini Permadani terbang. Pokoknya kamu naik aja deh, dijamin aman kok. Ayo naik. Wah, terbang kayak gini enak juga ya. Iya. Jojo, ternyata kamu udah bisa nyihir. Ini semua gara-gara pertualangan yang kita alami. Kita turun yuk. Yuk. Mak, lapar, Mak. Iya. Nanti ya, Nak. Bapak kamu lagi cari makan. Mak, lapar, Mak. Itu bapak kamu udah pulang. Gimana, Pak? Dapat gak makanannya? Maafin Bapak, Nak ya. Bapak sudah berusaha nyari kemana-mana. Bapak tidak dapat makanan, Bu. Semua makanan di desa kita ini sudah dimakan ulat-ulat hijau itu, Bu. Mak, Pak lapar. Sabar, Nak. Sabar. Walah, Pak. Sampai kapan ulat-ulat itu merajalela di desa kita ini? Entahlah, Bu. Ulatnya banyak banget ya. Iya, ih. Serem deh. Mau kemana kalian? Kalian bukan warga sini. Cepat pergi. Tampang mereka serem banget ya. Gimana kok kita kabur? Kalian masih bisik? Pasti mau kabur ya? Enak aja. Asyik! Oh! Woi! Kurang ajar lu ya! Awas lu ya! Kabur ya! Woi! Jangan kabur lu! Woi! Bukan nih, harus cepetan! Woi! Jangan lari lu! Woi! Astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Kalian siapa? Pak, mereka berdatang gelap, Pak. Mereka menyusup ke desa kita, Pak. Bukan, kami bukan penyusup. Dan kami tidak berniat jahat. Iya, Pak. Kami hanya berpetualang. Dan tidak sengaja kami nyampe di desa ini, Pak. Bohong! Apa bukti kalian untuk tidak berbuat jahat di sini? Tadi waktu kami jalan di sini, kami melihat banyak ulat hijau. Sepertinya desa ini sedang diserang. Bagaimana kalau kami yang bantu? Kalian mau membantu kami? Bagaimana mungkin dua anak kecil seperti kalian bisa membantu kami untuk membasmi ulat-ulat hijau yang jumlahnya ribuan? Kami saja tidak sanggup. Lalu dengan cara apa kalian membantu kami? Dengan ayam ini. Ayam ini bukan ayam biasa, tapi ayam ini ayam ajaib. Namanya Temon. Udah, gak usah banyak omong. Kita buktikan aja. Ayo, Temon. Ayo, Temon.
Kampung kita terbebas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gila. Hebat. Akhirnya kampung kita terbebas dari ulat hijau. Saya dan warga di sini mengucapkan terima kasih karena kalian sudah membantu kami untuk membasmi ulat-ulat itu. Tapi kalau ulat-ulat itu datang lagi bagaimana? Ayam itu ditinggal aja di desa ini. Jadi ulat-ulat itu nggak berani nyerang lagi. Oh, terima kasih. Terima kasih. Ini ada sesuatu dari kami untuk kalian. Ayo. Oh, ayo terima saja. Nggak usah, Pak. Kalian terima, anggap saja ini pundi-pundi sebagai pembelian ayam kalian untuk kami. Nggak usah, Pak. Nggak usah, Pak. Terima aja. Kalian pantas kok mendapatkannya. Kalian kan sudah bertualang kemana-mana dan menolong banyak orang. Makasih ya, Pak. Kalau gitu, kita permisi dulu ya, Pak. Oh, iya. Hati-hati ya. Sekarang udah saatnya untuk lu pada semuanya get out. Berambus alias apa? Minggat. Pak, bukannya Bapak sudah janji kalau Bapak tidak akan menjual rumah ini. Lagi pula, kita semua sudah menuruti maunya Bapak. Kita semua sudah kerja dan menyetor uang tiap hari, Pak. Nggak perlu nangis. Sedih. Yang gaji lu siapa? Gua apa dia? Sama bos? Ya udah makanya. Duit receh aja lu kasih ke gua nyetornya tiap hari. Emang lu kata gua kenek? Kagak ada deh. Lo tahu, entar sore nih ada saudagar yang kaya raya yang akan datang kemari dan membeli dengan harga yang tinggi tentunya. Sayang kan kalau untuk dilewatin. Ya Allah, Pak. Apa Bapak nggak merhatiin anak-anak ini, Pak? Waduh, ini anak-anak gembel. Ini anak-anak bukan anak-anak gue. Ngapain gue pikirin? Mau dia pada tidur di kolong jembatan kayak mau di mana kita terserah. Ya. Yang penting sekarang saat ini juga lu semua pada get out. Out! Ya Allah. Tunggu. Waduh. Jojo, Dadung. Lah, jangan usir mereka. Lu pikir lu siapa yang ngelarang-larang gue? Kami mau beli rumah ini. Emangnya
Lo mau pakai apa beli ini rumah? Hah? Ceker ayam. Dadung, kasih uangnya. Ini mas asli. Mas ini pasti cukup untuk beli rumah ini. Gua sini, di bari lihat dulu. Lu bohongin, awas. Bir, yang kita kaya raya nih. Ya udah, anggap ini persekot. Masalah surat menyurat, ntar gua kirimin ya. Ayo, kita kemon. Dung, perut lu mendung. Dung, perut lu mendung. Ibu. Biar lu aja deh ngomong. Gua sih. Lu dah. Nenek lu sono suruh ngomong. Bos. Buset dah. Ya orang mau kasih tahu, tambahin. Lu. Ntar lu, gua mau ngomong nih. Ya ngomong. Ngono bos, aneh bingung tuh duit dapat dari mana tuh anak? Ya emang bloon lu pakai nanya. Ya kudu dicari dah. Rahasianya di mana? Diam. Lu tuh berdua sama aja, 11-12, kagak ada bedanya. Perasaan 17. Bir ngelawan. Berani kamu? Enggak, Bur. Barbur. 17 lo kata ulang tahun. Ya udah. Maksud lu pada apa ya? Begini dah, mendingan kita paranin aja ke panti asuhan. Kita cari informasi rahasianya di mana. Iya. Kalau ngomong sopan dikit. Sini ngomongnya. Oh iya, Bos. Situ lu sih pakai ngalingin. Situ dia. Iya. Begini, Bang. Kita paranin tuh panti asuhan, kita cari informasi rahasianya, sekalian tuh kita ambil itu tuh yang sekantong uang logam. Nah, kita ambil, kita beli apa gitu kayak. Ya udah. Gue udah paham maksud lu, berarti kita ke panti asuhan sekarang nih. Terus kita ambil lagi itu kan tuh kantong emas ya kan? Sekalian dah cari rahasianya gitu. Iya udah gue udah paham informasi udah ngerti. Udah diam. Ya iya, Bos. Apa lu kepengen ngelawan? Hah? Goblok banget. Bos nggak boleh dilawan. Udah mau hajar lagi. Lawan 17. Kemana ini kita? Udah kita kemon. Kemon apa itu? Kemon. Makanannya cuma segini. Sementara teman-teman kalian juga belum pada makan. Gimana ya? Ini uang emas buat ibu. Alhamdulillah. Dengan uang segini banyak, bukan saja bisa membiayai sekolah kalian, tapi kita nggak bakalan kelaparan lagi. Bunda sama teman-teman kalian di sini mengucapkan terima kasih. Kalian semua percaya kan sama keajaibannya Temon? Buktiin dulu dong. Kan waktu itu udah. Buktinya ibu sembuh. Tapi pengen lihat lagi. Kan katanya kalian juga punya kekuatan. Iya, nih. Aku bisa ngerubah makanan itu jadi makanan enak. Abrakadabra. Wah, bisa dimakan nih. Kalau bisa, aku panggilin teman-teman yang lain ya.
Bisa sih, tapi ini belum seberapa. Si Temon bisa ngelakuin lebih banyak hal. Berkat dia, kami sampai ke desa Juring dan dapat uang emas itu. Sekarang kita semua percaya keajaiban itu ada. Dan mulai sekarang, Temon kita angkat menjadi anggota keluarga kita. Kerja. Itu urusan gua. Udah aman semuanya. Sekarang nih saat yang tepat kita ngambil tuh ayam. Mau dapat emas kalau pada? Ya mau, Bos. Ngapa bodong lu pikirin? Gatal. Gatel. Bodoh mah tuh gatel. Lu pada berdua mau kaya kagak? Ya mau, Bos. Mau emas kagak? Ya mau, Bos. Ya udah. Berang-berang makan coklat. Nyok, kita berangkat. Ya ayo. Ini urusan gua. Herman. Bibir. Diem. Yang punya nih panti. Yang punya amal. Herman, Peang, Bibir, kalian ini adalah manusia-manusia jahat dan tamak. Enggak. Nih. Saya akan menyihir kalian menjadi kambing karena perbuatan jahat kalian selama ini.